Shalom, selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dasyala dengan NIM 2103030082, kelas C semester 1, program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Suta Cendana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya review dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, yaitu buku bab 5 tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme, yaitu tugas harian saya yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam bahasa hal linear reca bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet, seperti yang dipakai dan demokrasi dalam istilah demokrasi rakyat atau dalam istilah demokrasi sesudah berakhirnya dunia perang kedua. Dan dalam dekade 50-an telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara di Asia Afrika. Di sini berikutnya saya akan menjelaskan ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, sangat merugikan. Misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Karl Marx dari Jerman juga banyak mengecam keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya. Akan tetapi ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara timbal sulam dan diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Menjelaskan proses dialektik, Hegel mengatakan bahwa proses ini dilandasi oleh dua landasan gagasan. Pertama, gagasan bahwa semua berkembang dan terus-menerus berubah. Kedua, gagasan bahwa semua mempunyai hubungan satu sama lain. Berikutnya lagi saya akan menjelaskan apa perkembangan mekanisme Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1974. Revolusi ini berasal membentuk direktur proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama, revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, penguasa, dan polisi kart. Lenin banyak sekali menulis karangan-karangannya antara lain apa yang harus diperbuat, negara dan revolusi, sistem dan imperialisme, tetapi tertinggi dari kapitalisme. Beberapa gagasan Lenin ialah: pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi, hanya melihat peran kaum buruh. Kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan yang terdiri atas profesional retolianis untuk memimpin kaum proletariat. Marx berpendapat bahwa kaum proletariat akan bangkit sendiri dan merumuskan cara-cara merebut kekuasaan. Ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme. Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada puncak perkembangannya akan menemui ajalnya dan diganti oleh komunisme, sehingga kapitalisme sampai saat itu belum mati. Berikutnya lagi saya akan menjelaskan bagaimana pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunisme selalu bersifat ambivalen terhadap negara yang di mana-mana dihadapkan dengan aparatur yang dianggap menghalangi cita-citanya, berpendapat negatif terhadap negara. Demokrasi pada tahap ini menurut Lenin bersifat demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum, pengisian, dan penindas dengan jalan menyingkirkan merek dari demokrasi. Menurut Lenin, demokrasi ini merupakan perbaikan terhadap demokrasi berjuasi yang menurut Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis. Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Pertama, gagasan Meunanisme
atau sebagai lawan dari pluralisme. Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab dianggap setiap golongan yang berlainan aliran pikirannya merupakan perpecahan. Kedua, kekerasan ini dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunikasi. Paksaan ini dipakai dalam 2 tahap. Pertama, terhadap musuh. Kedua, terhadap pengikutnya sendiri yang dianggap masih kurang insaf. Ketiga, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Karena itu, semua alat kenegaraan seperti polisi, tentara, kejaksaan dipakai untuk diabaikan kepala tercapainya komunisme, atau sering disebut sistem mobilisasi atau mobilisation system, sebagai lawan sebagai sistem perdamaian atau konglitautan sistem. Mekanisme untuk menyelenggarakan aset-aset itu dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu pertama, sistem atau partai. Ditarat Proletariat sebenarnya merupakan direktur Partai Komunis. Kedua, Soviet tertinggal secara formal memang memudah kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme Leninisme menolak gagasan trias politika. 3. Pemilihan umum dewasa ini bersifat rahasia, tetapi tidak ada kemerdekaan politik dan pencalonan didasarkan atas sistem dan pencalonan calon tunggal untuk setiap kursi. Setiap calon ditetapkan Partai Komunis. Berikutnya lagi saya akan menjelaskan apa itu demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi direktur proletariat atau special form of the communist fulfilling the constant of proletarian dictatorship. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Yugoslavia, Polandia, Hongaria, Rumaria, Bulgaria, dan Yugoslavia serta Tiongkok. Demokrasi yang lahir di Eropa Timur ini mencapai status resmi di masing-masing negara pada waktu yang berlainan. Di Yugoslavia dicapai pada tahun 1948, di Hongaria pada tahun 1949, di Polandia dan Rumaria pada tahun 1952. Ciri-ciri demokrasi terbentuk dalam 2, yaitu pertama, suatu wadah front persatuan atau unit front yang merupakan landasan kerjasama dari Partai Komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam penyusunan. Kedua, penggunaan beberapa lembaga pemerintah di negara yang lama di Cina. Gagasan demokrasi rakyat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mao Zedong yang melancarkan gagasan-gagasan mengenai demokrasi baru. Berikutnya lagi saya akan menjelaskan bagaimana demokrasi nasional atau national demokrasi state. Pada akhir tahun 1950-an, kaum komunis meninjau kembali hubungan-hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, harapan komunis bahwa di negara-negara jajahan perjuangan kemerdekaan yang oleh mereka dinamakan bourgeois demokrasi terus akan meluas menjadi revolusi proletar ternyata hampa belaka sekalipun komunisme sebagai ideologis mengalami kemajuan. Berikutnya lagi saya akan menjelaskan bagaimana kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunisme dan anti-komunisme maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia komunis, kritik terutama ditujukan kepada unsur-unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat, dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elite yang kecil. Sekian dan terima kasih materi yang saya jelaskan dari buku Dasar-Dasar Politik, yaitu tugas harian ketiga saya. Sekian dan terima kasih.